Shalom, kita bertemu lagi hari ini 16 hari bulan Mac 2026 dalam renungan santapan firman Tuhan melalui Injil Yohanes bab 4 ayat 43 hingga 54. Sama-sama kita dengar dan renungkan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Bahkan setelah kita celaka karena kesalahan kita sendiri, Dia mau memulihkan keadaan kita dan keluarga kita. Namun, Tuhan tidak pernah memaksakan keinginannya pada kita. Ia hanya akan melakukannya kalau kita percaya kepadanya, karena Dia menghargai kebebasan kita. Percaya pada Tuhan berarti mengizinkan Tuhan bertindak. Seringkali ketidakpercayaan kita yang menghambat Tuhan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Tidak percaya berarti tidak mengizinkan Tuhan bertindak. Manusia acap kali lebih mengandalkan kemampuan sendiri. Ketika mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup, manusia mudah merasa lelah, putus asa, kehilangan harapan. Di titik seperti itu, dia pun boleh memilih berbalik pada Tuhan dan menyerah. Pada saat itu sebenarnya kita kehilangan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah kita keluarkan dari kehidupan kita. Kita bahkan tidak mau lagi mendengarkan orang lain, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa. Kita menutup seluruh pintu, termasuk bagi Tuhan. Namun percayalah, Tuhan sering kali berkarya
pada titik-titik genting dalam hidup. Ketika kita mau membuka diri, ketika kita merasa berat untuk berdoa, berdoalah. Iman bukan asal perasaan, namun kehendak untuk percaya dan berdoa. Tidak soal apakah doa kita melibatkan perasaan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Maka jangan biarkan permasalahan atau perasaan apapun memudarkan iman kita kepada Tuhan. Amin.